rotasi. Kita lihat materinya dulu. Jadi bab dinamika rotasi itu hampir sama kayak bab dinamika partikel. Sama kayak dinamika partikel. Nah, apa bedanya? Bedanya itu kalau kalian buka catatan lagi, dinamika rotasi. Dinamika rotasi ya berarti bentuknya nanti benda itu berotasi. Kalau dinamika partikel hukum Newton 1, 2, 3 yang dipakai ya. Nah itu untuk gerak lurusnya. Kalau dinamika rotasi berarti untuk berotasinya atau berputar atau melingkar. Nanti ada beberapa yang dipakai nanti rumus-rumus GMB. Rumus-rumus GMB dan GMBB. Gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Sama kayak GLB, GLBB kan. Di mana rumusnya itu ternyata ada hubungannya dengan rumus GLB juga, hukum Newton juga. Kalau hukum Newton yang dipakai di dinamika partikel kemarin kan, hukum Newton 1, 2, 3 ya. Sigma F 0, sigma F M kali A, sigma F aksi reaksi, min F reaksi. Nah, hukum Newton 1, 2, 3 ini berhubungan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Karena di dinamika rotasi benda ini mengalami dua, berotasi iya, gerak lurus juga iya, berarti nanti kemungkinan ada dua rumus ini yang kita pakai. Terus apa nanti hubungannya gerak lurus dengan gerak melingkar? Jadi rumusnya sama tapi lintasannya aja beda. Yang satu lintasannya melingkar, yang satu lintasannya lurus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bab dinamika rotasi itu sendiri apa aja sih rumusnya gitu ya. Rumusnya yang pertama ada torsi, momen gaya atau torsi ya. Kelas 11, momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi itu tahu lambangnya gaya dikali lengan. Kemudian yang kedua nanti F itu gaya ya, L itu lengan gaya. Nanti di sini ada titik poros atau sumbu putarnya. Kemudian yang kedua ada momen inersia. Momen inersia. Kalau torsi itu vektor. Vektor itu artinya ada arah. Kalau momen inersia ini skalar. Skalar itu berarti nggak ada arah, ada nilai aja. Inersia lambangnya I KMR kuadrat. KMR kuadrat. K itu jenis kepadatan bendanya. 3 yang sering dipakai, silinder pejal, K-nya setengah, bola pejal, K-nya 2/5, bola berongga, K-nya 2/3. Nah, selain itu biasanya K-nya dianggap 1, selain 3 ini. Silinder pejal, bola pejal, sama bola berongga. K-nya nilainya ini. Tapi kalau misalnya enggak 3 ini, berarti K-nya dianggap 1, gitu ya. M-nya ini apa? Massa, R-nya jari-jari. Oke. Nanti yang ketiga ada momentum sudut. Momentum sudut. Momentum sudut itu kalau di sini lambangnya L besar ya. Kemarin kita udah belajar momentum linier. Momentum linier itu P sama dengan M kali V. Ada hukum kekekalan momentum. Yang M1 V1 sama dengan ditambah M2 V2. Ini itu ya. Nah ini juga sama. Momentum sudut juga punya hukum kekekalan momentum sudut. Sama. Bedanya tadi kalau yang kemarin bentuknya linier, yang P, kalau ini bentuknya berrotasi, bergerak melingkar. Jadi sama, cuman beda lambang-lambangnya aja. Momentum sudut itu L, I dikali omega. Omega itu apa? Kecepatan sudut, berarti masuk ke bab ini kan, gerak melingkar. Ini L besar, I momen inersia dikali W. W-nya kecepatan sudut atau omega. Gitu ya. Nanti sama dia, ada hukum kekekalan
kekekalan momentum sudut. Momentum sudut awal atau sebelum sama dengan momentum sudut sesudah. Sama kayak kemarin ya, bisa dipisah I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2 atau jadi dijumlah kalau dia menyatu. Apa di sini yang dijumlah? Kalau kemarin massa, kalau di sini inersia. Jadi misalnya ada I1 omega 1, sekarang ada I2, berarti I1 ditambah I2 dikali omega aksen. Atau I1 omega 1 jadi I1 aksen atau I omega berarti I aksen, omega aksen. Gitu ya. Jadi tergantung kondisi soalnya gimana. Sebelum sama sesudahnya gimana. Oke. Paham sampai sini yang kakak jelaskan? Enggak. Paham. Yang keempat ada hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Jadi untuk benda yang apa? Mengalami percepatan. Mengalami percepatan berarti nanti torsi I dikali alfa. Nah, ini kalau untuk berotasinya. Berotasi. Nah, nanti ada rumus-rumus yang dipakai, yaitu kalau dia bergerak lurus juga berarti butuh bantuan hukum Newton 2, Fm kali A. Torsi I alfa itu untuk bab yang dinamika rotasi, Fm kali A itu untuk benda yang bergerak linier atau bergerak lurus. Nah, ada emangnya? Ada. Nanti hubungannya apa ini? Hubungannya di GMBB-nya. Karena rumus GMB, GLB, GMBB, dan GLBB hampir sama, cuman diganti aja, berarti ada hubungannya nanti. Hubungan GLB dan GLBB itu, kalau theta itu, kalau S jarak ya, kalau S itu theta dikali R. Kalau V, omega kali R. Kalau A, alfa dikali R. Di mana A itu percepatan, kalau alfa percepatan sudut. R-nya jari-jari. V kecepatan linier, omeganya kecepatan sudut. S jarak, tetanya posisi sudut. Jadi ini ada hubungannya antara gerak melingkar dan gerak lurus. Kenapa? Karena rumusnya di sini sama. Yuk kita lihat rumusnya. Kalau GLBB dan GLB udah pada hafal belum? Coba rumusnya apa aja? S sama dengan P0 kali T setengah AT kuadrat. Rumus yang kedua apa? Siapa yang tahu? VT sama dengan V0 tambah AT. V0 tambah AT. Satu lagi. VT kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2AS. Tambah 2AS. Harapannya yang lain juga udah hafal ini ya. Nah, untuk GLB-nya S sama dengan V kali T ya. V kali T. Nah, ini untuk GLB, ini GLBB. Untuk GMB sama, tinggal diganti apa tadi? S ganti theta, V ganti omega, A-nya ganti alfa. Berarti kalau untuk GMB, theta sama dengan omega kali T. Untuk GMBB-nya berarti theta sama dengan omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T. Jadi hampir sama persis. Omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa T theta. Jadi karena tadi rumusnya sama, bentuknya sama, cuman lintasannya beda, berarti lambangnya beda gitu ya. Berarti ada hubungan. Nah, hubungannya ini. Di mana V ini nanti dipakai di apa ya? Hubungan roda-roda. Nanti kita bahas juga sekarang. Hubungan roda-roda. Kemudian kalau A alfa ini di sini nanti. Tau I kali alfa, F, M kali A. Nah, kapan ini dipakai bareng? Jadi syaratnya ketika bergerak ada dua ini. Kalau kesetimbangan juga syaratnya ada dua kan?
sigma torsinya 0, sigma F-nya 0. Dua rumus ini yang kita pakai. Nah, kalian juga pasti udah belajar bab ini. Oke. Nah, paham ya? Jadi sekarang kita mau lanjut ke soal. Nah, kita baca soalnya. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia. Momen inersia tadi lambangnya I ya. Momen inersia lambangnya I. 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kecepatan sudut awal berarti omega 0. Agar benda itu berhenti berarti omega akhirnya 0. Dalam waktu berarti T-nya, maka besar momen gayanya berapa? Kalau kita lihat di sini tadi, momen gaya itu torsi ya. Torsi itu I kali alfa. I-nya udah ada, torsinya dicari, berarti alfanya cari dulu. Dari mana? Kalau kita lihat ada data GMBB tadi, berarti cari dulu pakai rumus GMBB. Ini USM Unsri 2016. Nanti coba kalian yang cari deh nomor 1. Kakak sekarang mau balik yang USM Unsrinya, coba kalian yang cari nomor 1. Nah, ini saya buat prediksi soalnya nomor 2. Kita lihat. Nomor 2. Sebuah roda gila memiliki inersia. Inersianya I ya, diberi momen gaya. Nah, kalau ini momen gayanya udah ada, torsi sebesar 50. Jika roda gila mulai bergerak dengan kecepatan sudut 40 meter per sekon, sudut putaran yang ditempuh roda setelah 6, berarti ini kecepatan sudut awal ya. Setelah 6 detik atau 6 sekon, sudut putarannya berapa? Berarti posisi sudut radian yang sama. Jadi nomor 1 sama nomor 2 konsepnya sama, rumus yang dipakai sama, jalannya juga beda, caranya juga sama, cuman yang ditanya yang beda. Oke. Kalau kita lihat torsi itu tadi I kali alfa. I-nya udah ada, inersianya I 4 kg meter persegi. Torsinya juga udah ada. Torsi sama dengan 50 Newton meter. Alfanya belum ada. Alfanya belum ada ya. Berarti dari sini kita dapat alfanya. Kita mau cari sudutnya, tetanya dicari, tapi kita nggak tahu alfanya. Berarti alfanya dari rumus ini. Gitu ya. Berarti 50 sama dengan 4 kali alfa. Alfanya 5/4, 12,5 ya ini ya. Betul nggak? 12,5 radian per sekon kuadrat. Atau 25/2 lah ya. Oke, dapat nih. 12,5 radian per sekon kuadrat. Ditanya theta, ada kecepatan sudut awal, ada waktu. Berarti pakai rumus yang pertama. Theta omega 0 kali T plus ya, karena mulai bergerak berarti kan makin jauh nih, setengah alfa dikali T kuadrat. Sepakat ya, berarti tetanya dapat nih, omega 0-nya 40, waktunya tadi 6, ditambah setengah kali alfa, alfanya tadi dapat 12,5, 12,5 dikali 6 kuadrat. Waktunya 6 kuadrat, 36. Ah, ketemu nih. 240 ditambah 36 bagi 2, 18 ya. 12,5 kali 18. Nah, coba kalian hitung. Berapa? Gak? 465. Oke, berarti 465 radian. 465 radian. Berarti ya. Nah, rumus yang nomor 1 nanti sama, pakai torsi juga, sama GMBB. GMBB-nya tergantung, ada 3 tadi kan, kalian boleh lihat pakai yang mana. Oke, nomor 2 bisa dipahami?
Bisa Bisa, ya? Kak. Lanjut berarti ke nomor 3, USM Unsri 2015. Momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap dipengaruhi oleh apa? Berarti rumus momen inersia. Rumus momen inersia tadi I KMR kuadrat. Kira-kira apa nih yang betul? Nomor 3 apa? Yang langsung berhubungan sama inersia. Adakah Masa benda. ada massa benda? Yang A ya. Di sini K tadi kepadatannya, M massa, R jari-jari. Volume secara langsung enggak berhubungan gitu ya, enggak ada di sini volume. Kemudian massa jenis enggak juga. Percepatan sudut, iya kalau dia mengalami percepatan, tapi enggak berhubungan secara langsung. Tadi sebenarnya ada kan hubungannya I kali alfa, ada nih. Cuman dari rumus I dia enggak berhubungan secara langsung. Kecepatan sudut juga sama. Di momentum sudut kan I kali omega ya. I kali omega, omega sama kecepatan sudut ada hubungannya, tapi secara langsung dari rumus dia nggak ada. Yang berhubungan itu yang masanya. K, M sama R-nya. Gitu ya, berarti yang A. Oke, kalau yang ini tidak berhubungan secara langsung. Paham ya? Nomor 3, dia konsep, jadi dia nggak ngitung-ngitung. Oke, lanjut ke momentum sudut. Ini prediksi soal karena ada soal momentum juga. Kalian bisa kerjakan nomor 5 nanti ya. Jadi hampir sama. Tentang momentum sudut. Momentum sudut tadi L ya. Suatu partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut omega. Jika massa partikel M, massa masih gram, nanti harus diubah ke kilogram, dan momentum sudutnya L, maka jari-jarinya berapa? Oke, kalau kita lihat ada massa, ada jari-jari, berarti inersia yang dicari ya. Jadi ada omega 0, 10 rad per sekon, kemudian ada massa, kalau kita ubah ke kilo, pangkat berapa dia? Pangkat berapa? Min 3 ya? 3. Kilogram, momentum sudutnya 8 kali 10 min 6, jari-jarinya harus meter ya. Pilihannya senti baru kita ubah nanti. Jadi harus SI dulu. Momentum sudut L sama dengan I kali omega. L-nya udah ada, I-nya belum tahu, omeganya ada. Atau kalau kita uraikan langsung, boleh nanti jadi kayak gini kan. L, di sini harusnya KMR kuadrat. KMR kuadrat dikali omega. K-nya apa? Di sini di partikel. Berarti kita nggak tahu partikelnya jenisnya apa ya. Partikel kecil ya. Berarti K-nya bernilai 1. Nggak ada di 3 tadi kan. Silinder pejal, bola pejal, atau bola berongga. Kalau misalnya 3 itu disebutkan sebuah silinder pejal. Nah kayak gitu. Berarti silinder pejal nih. K-nya setengah. Gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti L-nya 8 kali 10 min 6. K-nya 1. Masanya 2 kali 10 min 3. R-nya ditanya, R kuadrat. Omeganya tadi 10. Bisa dicoret ya. 8, 10 pangkat 6 sama 2 pangkat 3 bisa kan? Berapa nih jadinya? Bisa 4 kali 10 pangkat min 3. 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan R kuadrat kali 10 ya. 4 bagi 10 0,4 kan. R kuadrat berarti 4 kali 10 min 2. 0,4 kan dia pindah ke sini. Berarti pangkatnya nambah banyak kan. Oh, pangkat min 4. Pangkat min 4 meter. R-nya berarti jadi akar. Akar. Berarti akar 4 kali 10 min 4. Akar 4, 2. 2. Akar 10 min 4. 10 min 2. 10 min 2 meter. Jadiin senti, berarti 2 ya. 2 sentimeter. Meter ke sentimeter kali 10 pangkat 2 kan? Kali 100 ya. Nah, berarti habis nih pangkatnya. Tinggal 2. Berarti jari-jarinya 2 sentimeter. Oke. Nah, pakai rumus momentum. Nah, yang
USM Unsri 2017-nya yang ditanya momentum sudut. I-nya ada, jari-jarinya ada, berarti omeganya cari dulu ya dari sini ya. Omeganya cari dulu. Momen gaya torsi ada. Mula-mula diam berarti omega 0-nya 0. Jari-jarinya 50 cm jadiin meter. Momen inersia ada, berarti ada torsi, ada manusia, dapat alfa. Dapat alfa dulu. Tau I kali alfa. Dapat alfa di sini. Dapat alfa. Besarnya momentum sudut roda setelah 2 sekon. Berarti cari omeganya. Cari omeganya pakai rumus GMBB. Ada alfa kan dari sini ada alfa, ada omega. GMBB yang omega T, omega 0 plus alfa kali T. Alfanya barusan dapat, T-nya ini. 2 sekon. Nanti coba dihitung ya. Omega awalnya diam, mula-mula diam. Berarti omega 0-nya 0. Kebayang ya, sampai sini ya. Omega 0-nya 0, T-nya 2 sekon. Alfanya dari sini. Dari proses pertama, cari dulu, baru ke sini. Oke, nanti silakan dicoba yang USM Unsri 2017. Nah, lanjut sekarang ke hukumnya. Hukum kekekalan momentum. Oh iya, tadi belum ya hukum. Oh udah kan? Ini ya. Hukum kekekalan momentum itu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah atau L sebelum sama dengan L sesudah, di mana L itu I kali omega. Nanti ini bisa deh kalian coba. Kakak mau kasih tahu yang prediksinya aja. Nomor 7. 2 bola bersinggungan seperti pada gambar. Ada A, ada B. Jari-jarinya RA, jari-jari yang B, RB. Panjang jari-jari bola A 2 kali jari-jari bola B. Berarti RA sama dengan 2 kali RB. Jika momentum sudut kedua bola sama, berarti LA sama dengan LB. Perbandingan momen inersia A dan B nih ya kayaknya ya. Ini A dan B. Berarti IA banding IB-nya berapa? Oke, nah kalau kita lihat, oh ini bukan hukum kekekalan ya. Ini perbandingan biasa ya. Oke. Ya sudah. Berarti nanti ini bisa nih kalian cari ya. Kalau perbandingan kayak gini ya udah LA sama dengan LB. Berarti IA kali omega A, IB kali omega B. IB kali omega B. IA ditanya. Omega B-nya, omega itu di sini inersianya 2 kali lebih panjang. Jika momentum sudut keduanya sama, perbandingan momen inersia. Jari-jari itu sebenarnya ke I ya. Ke ini, nggak ngaruh nih harusnya. Omeganya, ntar, kalau dia bersinggungan, ini kan, oh masuk ini dia, masuk ke sini, ke hubungan roda-roda. Oke, belum saya jelasin ya. Ya udah, ke sini dulu deh. Saya mau bahas nomor 6. Momentum sudut dulu. Momentum sudut tadi L sebelum sama dengan L sesudah. Kita lihat sebelum kejadiannya gimana. Seorang penari balet memiliki momen inersia I-nya 4 kg meter persegi dan mulai berputar dengan kelajuan 1,8 putaran per sekon. Putaran per sekon ini sama aja kayak hertz ya satuannya ya. Jadi bukan kelajuan V tapi frekuensi berarti ke omega juga. Karena omega itu kan rumusnya 2πf. Ini jangan lupa ya. Atau 2pi per periode. Nah, putaran per sekon itu frekuensi. Berarti kalau kita iniin sebelumnya I1 itu 4 kg meter persegi, F1-nya 8 putaran per sekon atau hertz. Sama aja ya, putaran per sekon itu hertz. Jika kedua tangan lengannya terlentang. Nah, awalnya tangannya terlentang.
Kemudian kedua lengannya merapat ke tubuh. Nah, sekarang udah berubah nih. Sebelumnya apa? Tangannya terlentang, sesudahnya tangannya terlipat. Ternyata momen inersianya berarti I2 nih, udah berubah. I2-nya 1,2 kg meter persegi. Maka kelajuan sudut waktu itu. Nah, kelajuan sudut berarti putaran per sekon juga. Berarti maksudnya F2 juga ya. F2. Kalau maksudnya omega berarti omega 1-nya diubah jadi 2pi kali F1. Gitu ya. Jadi pokoknya hubungannya itu 2πf. Oke, kalau misalnya di pilihan tadi rad per sekon harus diubah. Berarti yang ini harus 2πf gitu ya. Nah, berarti apa? Berdasarkan hukum kekekalan momentum L sebelum atau L awal sama dengan L sesudah. L sebelumnya ada I, ada F. I tadi kan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1 dikali 2πf1, I2 dikali 2πf2. Nah, ini 2pi-nya boleh coret gitu ya. Jadi nggak masalah. I1 4, F1 8. I2-nya 1,2. F2-nya dicari. 12 bagi 4, 3 ya. F2-nya berarti ini berarti 0,3 ya. 8 per 0,3. Betul nggak? Berarti 8 per 3 itu berapa? F2-nya berapa? 8 bagi 3, 2 koma ya. 2 koma cuma 1 nih yang ini. Harusnya 0, Kak, enggak ya kayaknya. Kak, Berapa? Ya. bukannya kalau putaran per sekon itu langsung omega, Kak. Jadi langsung aja dimasukin. Iya. Enggak, kalau putaran per sekon itu hertz. Oh, Tapi bukan. sama aja kan? Sama aja. Jadi sama aja sebenarnya. Omega kan radian per sekon juga putaran per waktu maksudnya kan? Sama. Jadi kalau secara fungsi rumus dia N per T itu harusnya hertz. Tapi nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh di sini kan? Oh, enggak. Nggak pengaruh di perhitungan juga kan? Enggak. Jadi sama aja memang. Jadi ada bahasa tuh kelajuan sudut itu putaran per sekon, ada juga frekuensi. Boleh, sama aja ya. Oke, berarti ini benar nggak ini? 8 kali 4, ini kan bagi 4, ini 0,3 ya? Berarti 8 dibagi 0,3 kan? 80 Kak, dibagi... itu 1,8 enggak? Mana? Oh iya ya. F1-nya. Oh iya, bukan 8 aja ya. 6 itu jawaban jadi. 6 ya, oke. Oh iya, 1,8 ya. Oke, berarti I1-nya tadi 4, F1-nya 1,8, I2-nya 1,2, F2-nya dicari ya. F2-nya, ini koma-komanya habis ya, berarti ini sama ini 3. 18 bagi 3, 6 ya. 6 putaran per sekon. Oke, berarti yang D. Nah, hukum kekekalan momentum kalau ini enak nih, karena orang yang sama, cuman tangannya aja yang diubah-ubah. Tapi kalau misalnya nanti ada, satu piringan 2, berarti digabung, berarti yang tadi nih, yang dijumlah. Ya, karena ada 2. Kalau ini kan cuman 1 orang nih, 1 bendanya, seorang penari balet. Nah, tapi kalau 2 bendanya, bisa awalnya cuma 1 piring berputar, kemudian sekarang ada piringan 2 yang digabung ke piringan pertama tadi. Nah, berarti kalau digabung yang ini, dijumlah ya. Sesudahnya dijumlah, kecepatannya sama. Karena kan pasti ngikut. Kalau yang piringan 1 ngebut, ya dia juga ngebut atau melambat gitu ya. Berarti kecepatan sudutnya sama, karena satu sumbu. Oke, jadi nanti bisa dilihat lagi yang hukum kekekalan momentum sudutnya ya.
sebelumnya apa sih, sesudahnya apa yang berubah gitu ya. Paham? Nah, kita lanjut ke hubungan roda-roda ya. Hubungan roda-roda dulu deh. Hubungan roda-roda itu sebenarnya bab gerak melingkar, tapi memang di ini juga ada dipakai. Kita lihat. Hubungan roda-roda. Jadi hubungan roda-roda itu satu rumus yang dipakai. Satu yang dipakai yaitu V sama dengan omega kali R. V itu kecepatan linear, omega itu kecepatan sudut, R-nya jari-jari. Hubungan roda-roda ada dua cuman sebenarnya pembagiannya. Satu, seporos atau sepusat. Seporos atau sepusat tahu ya? Sumbunya sama. Jadi kayak gini misalnya. Ini benda satu, ini benda dua, nah ini porosnya. Ini namanya sepusat. Yang kecil misalnya kita kasih nama R1, yang besar roda 2, gini. Karena sepusat apa yang sama omeganya. Berarti nanti omega 1 sama dengan omega 2. Kita ngerjain soal dari sini. Apa yang sama? Oh, omeganya. Baru diuraikan. Omega itu V per R. Kalau dibutuhkan kita uraikan. Kalau enggak, misalnya berapa kecepatan sudut 2? Kecepatan sudut satunya 5. Oh ya sama, berarti omega 2-nya juga 5. Tapi kalau ditanya V, kita uraikan. V sama dengan omega kali R, berarti omeganya V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Ini sepusat yang sama omeganya. Yang kedua, tidak sepusat. Tidak seporos atau tidak sepusat. Tidak seporos atau tidak sepusat ini yang sama V-nya. V sama. Kalau ini omega sama. Nah, tidak sepusat ini ada dua. Yang pertama ada dihubungkan roda, dihubungkan tali, contohnya kayak sepeda lah ya. Nah, ini tidak sepusat nih, pusatnya beda. Ini kita anggap R1, ini kita anggap R2. Cara ngerjainnya gimana? Omeganya, V-nya sama. V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2, V itu omega kali R. Omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah, ngerjainnya dari sini. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu bersinggungan. Oh enggak, bagus deh. Yang kedua bersinggungan. Bersinggungan ini juga tidak seporos, beda dia. Ini kita anggap R1, ini kita anggap R2. Sama ngerjainnya. V1 sama dengan V2. Omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah, yang membedakan keduanya apa? Arahnya. Kalau ini sepeda, kayak sepeda ya, arahnya sama. Kalau satu ke depan, yang satu juga ke depan. Tapi kalau ini berlawanan. Nah, gitu ya. Ini arahnya berbeda. Tapi sama konsepnya, V-nya sama. Rumusnya cuma satu. Yang ini aja. Oke ya. Nah, coba kita balik lagi ke soal. Nah, kalau kita lihat di sini, RA sama RB itu bersinggungan. Kalau bersinggungan tadi berarti V-nya sama. VA sama dengan VB. V itu omega kali R. Berarti nanti omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Omega A kita nggak tahu, nggak dikasih tahu di soal. RA tadi ini, RA itu jari-jari roda A 2 kali jari-jari B. Berarti RA itu 2 RB sama dengan omega B-nya juga nggak tahu kali RB. Nah, bisa sama-sama coret ya. Nah, dari sini dapat hasil ternyata omega B itu 2 kali omega
omega A, persamaan pertama. Baru kita cari momen inersianya, katanya L-nya sama, LA sama dengan LB, berarti IA omega A, IB omega B. Perbandingan berarti IA omega A, IB tetap IB, omega B-nya ini 2 kali omega A. Coret lagi nih. Karena perbandingan IA IB berarti IA, IB-nya pindah jadi per ya. IB sama dengan 2/1. Ya udah, berarti ini perbandingannya. 2:1 ya 2. Berarti yang A. Ini hubungan antara gerak melingkar yang hubungan roda-roda sama dinamika rotasi. Gitu ya. Oke, paham dari sini hubungan roda-rodanya? Bisa dipahami? Lanjut berarti ya. Ke hubungan roda-roda USM 2017. Oke. Kita lihat yang prediksi deh. Jangan kita bahas yang... Oke, kalian coba kerjakan nanti nomor 18, tapi kakak mau cek dulu nih, kalian udah paham belum? Cara awal mengerjakan soal. Kita lihat ya. Nomor 8. Sistem roda-roda berikut menunjukkan roda B dan roda C sepusat. B sama C sepusat. Nah ini tuh untungnya ada gambar juga. Tapi bisa jadi dia cuma ngasih tahu kayak gini, bahasa-bahasa kayak gini. Nggak dikasih tahu gambarnya. Berarti kalian harus gambarin sendiri. Gitu ya. B dan C sepusat berarti nanti B dan C itu apa yang sama? Kalau sepusat tadi apa yang sama? Ada yang tahu? Omeganya. Berarti langkah pertama omega B sama dengan omega C. Gitu ya. Roda B dan roda A dihubungkan tali. Berarti tidak sepusat nih. Berarti apa yang sama? Kalau tidak sepusat, apa yang sama? V-nya? Apa? Apa? W-nya? V ya. V A sama dengan VB. Roda A, B, C memiliki jari-jari masing-masing. Ini punya A, ini punya B, ini punya C. A 30, B 15, C 40 cm. Apabila roda A diputar dengan kecepatan sudut, berarti yang diketahui omega A. Omega A-nya 15 radian per sekon. Maka kecepatan linier berarti V. Kecepatan linier itu V apa? VC. Nah, berarti cara mengerjakannya dari ini. Apa yang diketahui? Gitu ya. Yang diketahui omega A, berarti dari sini kita mulainya. Omega A berarti yang A apa? V adanya. Berarti harus diuraikan. Karena adanya omega, V itu omega kali R. Ya udah, berarti kita uraikan jadi omega A kali RA sama dengan VB berarti omega B kali RB. Gitu ya. Omega A-nya ada. Nah ini perbandingan ya. Kiri sama kanan rumusnya sama, itu perbandingan. Artinya apa? Kalau perbandingan nggak diubah ke SI nggak apa-apa. Gitu ya. Kita lihat omeganya 15. RA-nya tadi 30. Omega B-nya nggak tahu. RB-nya 15. 15 coret nih. Coret. Berarti omega B-nya dapat 30 radian per sekon dari persamaan pertama. Kemudian ditanya VC. C itu di sini adanya. Adanya omega, berarti sama nih. Diuraikan ya. Berarti omega B sama dengan omega C. Omega C berarti 30 juga. Ya kan? Karena omega B sama dengan omega C, omega B itu 30, berarti omega B juga 30 rad per sekon. Ditanya VC, ya udah berarti VC sama dengan omega C kali RC.
Ini bukan perbandingan. Kalau bukan perbandingan berarti apa? Diubah ke SI. VC ditanya, omega C-nya sama kayak omega B 30. RC-nya 0,4. Berarti harus diubah ke meter ya. Coret-coret, berarti VC-nya 12. Apa? Meter per sekon. V linear ya, meter per sekon. Berarti ini yang B. Bisa ya, kalau misalnya ada soal kayak gini ya, ya udah berarti ini kalian cari PR, tugasnya nomor 9. Sama ini deh, ini coba nanti kalian udah bisa belum? Nomor 9 ada 2 soal ya, yang tentang bab ini. Dah, berarti lanjut nih, yang hubungan roda-roda, momentum sudut, momentum linear, ada pertanyaan dulu nggak? Kita mau pindah ke subbab lain. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, nah sekarang kita pindah ke pegas. Di sini tuh apa ini ya? Bab elastisitas pegas kayaknya. Oke, nah ada elastisitas. Elastisitas itu kemampuan benda untuk kembali ke semula. Jadi ketika diberi gaya, gayanya itu bisa gaya berat, dia bisa kembali ke semula. Salah satunya contoh benda elastis itu pegas. Nah, ini pegas nih banyak juga dipakai ya. Di bab gerak harmonik sederhana dia dipakai. Di bab elastisitas juga dipakai. Di bab usaha energi juga bisa dipakai karena ada energi pegas, karena di usaha energi kan ada usaha, ada energi. Pegas pun ada energinya, energi potensial pegas ada ya. Nah, di bab gerak harmonik sederhana ada 2 dia, ada EP, ada EK. Tapi kalau di elastisitas biasanya EP aja. EP itu setengah KY kuadrat. K itu konstanta pegas, Y itu simpangan atau pertambahan panjang lah ya. Kalau di bab pegas itu di hukum Hooke ada juga hukum Hooke itu F sama dengan min K dikali delta X. Boleh di buku-buku ada juga yang F sama dengan min K dikali Y. Boleh juga, sama aja ya. Artinya dia perubahannya. Misalnya nih, ada pegas. Awalnya pegas diam nih, nggak ngapa-ngapain tadi kayak gini aja. Nah, pegas nih. Kemudian kalau kita tarik oleh gaya, dia kan bertambah panjang ya. Ada gaya atau ada gaya berat deh. F-nya ini bisa gaya apa aja ya? Bisa gaya berat. Kalau gaya berat M kali G. Nah, dia bertambah panjang dari semula atau dia menyimpang dari semula. Semula kan ini awalnya nih, posisi awal. Menyimpang dari posisi awal sejauh apa ini? Delta X atau delta Y atau Y sama aja ya. Ini artinya simpangan dari semula. Dia menyimpang karena apa? Karena ditarik oleh gaya atau diberi gaya berat. Sama aja. Nah, pegas, kalau misalnya ada 2 nanti yang kita mau bahas. Kalau pegasnya ditarik kemudian dilepaskan, kira-kira yang terjadi apa? Apa tuh? Apa? Ada yang tahu? Kebayang nggak? Ada pegas nih. Kita gantungkan beban, bertambah panjang dia kan. Kemudian kita tarik lagi, terus kita lepaskan. Kira-kira yang terjadi apa? Dia manjang lagi, habis itu dia balik lagi. Terus terjadi gerakan nggak? Jadi gerakan bolak-balik. Terjadi gerak harmonik, berarti nanti ada frekuensi dan periodenya bisa kita cari ya. Pasti dia bergerak bolak-balik kan? Gitu ya. Nah, ketika pegas diberi beban dia bertambah panjang, ini kan ada ketahanannya. Bisa jadi kalau gayanya besar, sangat besar daripada pegas, bisa jadi pegasnya patah. Berarti dari pegas ini kita bisa cari K-nya, konstanta pegas. F per delta X. F gaya yang kita kasih berapa, kemudian pertambahan panjangnya berapa, dapat konstanta pegas. Konstanta pegas atau tetapan pegas boleh ya.
tetapan atau konstanta pegas sama aja. Sama aja, berarti dia nanti Newton per meter, karena F per delta X atau F per Y sama aja. Nah, ini ketahanannya. Ketika ditarik kemudian dilepaskan, akan terjadi gerak harmonik sederhana. Nanti bisa dicari apa? Frekuensi dan periodenya. Frekuensi pegas dan periode pegas. Kemudian bisa dicari energinya juga kalau ada pertambahan panjang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau dia frekuensi dan periode. Oke, rumus frekuensi dan periode dari mana? Kalau secara turunannya dia dari F pegas sama dengan F-nya gerak kan kemarin ada simpangan ya, ada simpangan, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, dari sini. Dari gaya hukum Newton 2 yang percepatannya ini, percepatan sudut. F pegas ini kan, min itu arah aja ya. K dikali Y sama dengan F itu M kali A. A-nya ini, A-nya getar, percepatan getar. Kan ini nanti kalau ditarik terus dilepaskan dia bergetar bolak-balik ya. Nah, A-nya itu udah ada ketetapan. KY sama dengan M omega kuadrat Y. Kalian masih ingat kalau simpangan itu kan A sin theta, A sin omega T lah ya. A sin omega T. Kalau kita turunkan jadi omega A cos omega T, kita turunkan lagi jadi omeganya omega kuadrat A sin omega T. A sin theta ini Y, makanya omega kuadrat Y, karena A sin omega T itu sama dengan Y. Gitu ya. Nah, berarti ini bisa dicoret nih. Coret, dapatlah hubungannya K sama dengan M omega kuadrat. Omeganya dari mana? Dari frekuensi. Omega tadi 2πf, berarti kalau omega kuadrat berarti jadinya 4pi kuadrat F kuadrat, gitu ya. Maka dapatlah nilai frekuensinya nanti. Berarti pindah ruas nih, K per M sama dengan omega kuadrat. Berarti omeganya akar K per M. Kalau omega aja, kalau omega itu 2πf, berarti 2πf sama dengan akar K per M. Oh, berarti dapat nih. Maka F-nya 1/2pi, pindah ruas kan, jadi akar K per M. Nah, cara ngingetnya apa? FKM, ada akar ya. FKM berarti K duluan, K per M. Ada akar, jangan lupa kalau perbandingan pun akarnya ngikut. Oke, karena F itu seper T atau T itu seper F, maka dibalik aja. Kalau cari periode berarti yang tadinya 1/2pi jadi 2pi per 1, yang tadi akar K per M jadi M per K. Nah, ini berarti rumusnya untuk frekuensi, ini untuk rumus periode pegas, gitu ya. Rumus frekuensi dan periode pegas. Nah, yang kedua, jadi hafalin yang ini aja nggak apa-apa. Yang kedua, yang harus kita lihat K-nya sekarang, susunan pegas. Di sini kan K-nya cuma satu nih, gimana kalau pegasnya banyak? Ada susunan pegas, susunan pegas. Susunan pegas ada dua, ada seri, ada paralel. Ada seri. Kalau seri itu diteruskan gitu ya, ini seri. Seri itu diteruskan gini. Nah, ini K1, ini K2. Atau dia mendatar juga boleh. Gitu kan? Ini berarti K1, ini K2. Ini seri. Kalau seri K totalnya diseperkan. Seper K seri, seper K1, tambah seper K2, dan seterusnya. Kalau banyak ya udah. Seper K1, seper K2, seper K3, dan seterusnya. Kalau dia seri. Kalau dia paralel ya. Dia sejajar gitu kan. Misalnya gini. Ini K1,
K2. Nah, ini F-nya. K1, ini K2. Atau dia kalau ini sama lah ya. Itu K1, ini K2. Ini ditarik oleh gaya F-nya misalnya ke kanan. Gaya F ke bawah. Ini F juga. Kalau K paralel dijumlahkan. K paralelnya jumlahin aja. K1 tambah K2 dan seterusnya. Oke ya. Jadi nanti pakai apa kalau misalnya ditanya pertemuan panjang, sama pakai ini juga. Pakai apa ini? Hukum Hooke juga. Gaya yang diberikan berapa, K totalnya berapa, delta X-nya dapat. Misalnya ditanya atau pertambahan panjang ya, kayak gini. Oke, paham sampai sini? Cari periode, frekuensi, sama susunan pegas. Bisa dipahami penjelasannya? Paham ya? Berarti kita lanjut. Lanjut ke soal. Nah, ini ada USM Unsri 2015. Ditanya perbandingan frekuensi dan pegas A dan B. Berarti rumus frekuensi, rumus yang tadi. Bedanya dia ada susunan pegasnya. Nanti boleh kalian coba deh yang ini. Kakak mau bahas yang, jangan, kita bahas ini aja. Kalian coba yang prediksinya. Kita lihat ya, 4 buah pegas memiliki konstanta pegas yang sama, K-nya sama, K aja misalnya. Kalau kalian mau angka juga boleh, misalnya kalian tentukan angkanya berapa, gitu ya. Misalnya K-nya 10, berarti semuanya 10, 4-4-nya 10. Kalau enggak, K aja. Kemudian dua pegas dihubungkan secara seri disebut pegas A. Berarti kita anggap ini pegas A, ini K, ini pegas A. Sementara dua pegas yang lain dihubungkan secara paralel disebut pegas B. Berarti ada dua paralel. Ini disebut B. Ini K juga. Jika kedua rangkaian pegas itu diberi beban yang sama, beban berarti gaya beratnya sama nih. Berarti FA sama dengan FB. Maka perbandingan frekuensi pegas getaran A dan B berapa? FA banding FB berapa? Itu ya. Frekuensi pegas, siapa yang masih ingat tadi rumusnya? F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Akar K per M. Jangan kebalik ya. Nah, kalau kita lihat bebannya sama, berarti massa gaya berat M kali G. Berarti M-nya nanti nggak ikut ya. 2pi juga ketetapan, berarti F sama akar K aja. F sebanding sama akar K. Kalau sebanding sama-sama di atas berarti nanti. Nah, sekarang rangkaiannya bukan satu, tapi ada dua-dua. Cari dulu. Seri berarti 1/KA, gitu kan. K seri namanya KA. 1/K tambah 1/K. Atau 2/K dibalik. Ini 1/KA, berarti KA-nya K per 2. Atau setengah K, boleh ya. Ini yang pertama. Yang kedua K paralel. K paralel dijumlahin. K paralel tadi KB ya. K paralel tadi KB sama dengan K tambah K. 2K. Berarti K paralelnya ini. Berarti ya udah. Berarti FA per FB sama dengan sebanding sama akar K. Berarti KA per KB. FA per FB berarti akar KA-nya K per 2 bagi KB-nya 2K. Berapa ini? Berapa tuh? Apa berapa per berapa? Akar berapa per berapa? Ini kalian hitung kayak gini, pecahan-pecahan gini nggak bingung lagi kan? Berapa? Kayaknya coret, Kak. Kayaknya coret. Terus
angkanya? 1 berarti itu. 1/4. 1/4. Oke, K-nya 2-nya turun ya. Per 2-nya turun. Kalau di bawah ada per jadi naik. Gitu ya. Karena ini 2/2, 2-nya turun. Berarti K per 4K. Jadinya ya. Akar K per 4K. 2-nya turun. 2 kali 2, 4. K-nya coret. Berarti tinggal 1/4. Akar 1, 1. Akar 4, 2. Berarti perbandingannya 1/2. 1/2. Berarti yang B. Oke ya, bisa ya. Nah, nanti coba kalian yang ini. Nah, ini gabungan sama ya. Ini diparalelkan dulu terus diserikan. Ini masanya sama. Sama nih, dicoret juga. Soal. Kemudian nomor 13 sama, tapi periode. Kalau tadi frekuensi, sekarang periode. Kita bahas aja deh. Nomor 13, 2 buah sistem pegas AB bergetar dengan periode TA dan TB. TA itu 2 kali TB dan tetapan kedua pegas dianggap sama. Berarti sekarang K-nya yang sama. Tetapan pegas keduanya itu dianggap sama. Maka kedua massa MA dan MB hubungannya gimana? Sama kayak tadi ya. Jadi periode itu rumusnya T sama dengan 2pi akar. Kalau tadi K per M, sekarang M per K dibalik. Kalau tadi 1/2pi, sekarang 2pi per 1 atau 2pi. Nah, tadi katanya K-nya sama. Berarti KA sama dengan KB. Berarti nggak usah ikut K-nya di sini. Berarti T dan M aja. T sebanding sama akar M. Akarnya jangan lupa ya, nggak boleh dicoret dia ya. Nah, berarti TA MA sama MB-nya gimana? Kalau kita lihat MA sama dengan, di sini kan MA sama dengan berapa MB? Yaudah, berarti kalau misalnya dia berbanding lurus, TA per TB sama dengan akar berbanding lurus, berarti MA duluan, MA per MB. Akar kita pindahin. Karena MA MB-nya dicari, berarti nggak boleh ada akar ya. Akarnya nggak bisa kan. Akar MA kita nggak tahu MA-nya berapa. Berarti kita pindahin. TA tadi berapa? 2 TB. Kita masukkan angkanya dulu. TA itu, sini deh. TA itu 2 TB. 2 TB per TB-nya berarti tetap TB. Sama dengan akar MA per MB. Coret berarti akar 2 ya. Pindah akarnya jadi apa? Kuadrat ya. 2 kuadrat sama dengan MA per MB. Kalau kuadrat pindah ruas jadi akar. Akar pindah ruas jadi kuadrat. Berarti MA per MB-nya 4. 4 MA per MB. MA per MB. MB-nya pindah ruas. Berarti MA-nya 4 MB. 4 MB. Nah, ini berarti MA-nya 4 kali MB, berarti yang E. Gitu ya. Jadi akar kuadrat nggak boleh salah-salah lagi, kebalik-kebalik lagi. Kalau akar pindah ruas jadi kuadrat. Kalau kuadrat pindah ruas jadi akar. Contohnya kayak gini kemarin kan. 2GH. Ini V-nya jadi akar semua nih. Akar 2GH. Nggak mau akar jadi kuadrat. Gitu ya. Dan sebaliknya lah, bisa lah ya. Oke, nah ini periode frekuensi, ada rangkaian pegas juga. Berarti kalau misalnya bukan frekuensi periode yang dicari, tapi ada rangkaian pegas, bisa ya. Lihat pegasnya apakah seri, paralel, oh berarti diserikan dulu, diparalelkan dulu, gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya ada, nah ini contohnya tadi. Dia bukan frekuensi dan periode yang dicari, tapi energinya. Sama ya, tapi caranya sama. Ada ada susunan pegas, bisa seri, bisa paralel, apa hubungannya nanti? Nah, kita lihat energi potensi
potensial pegas tadi di sini ada ya. EP pegas itu yang ini. EP setengah KY kuadrat. Y itu sama aja sama delta X. Delta X itu perubahan panjang atau pertambahan panjang kalau ditarik memanjang. Kalau ditekan berarti nambah pendek, sama delta X juga. Sama kayak simpangan. Jadi lambangnya bisa beda-beda. EP pegas itu setengah KY kuadrat. Ada Y itu simpangannya tadi ya. Nah, kita lihat. Dua pegas masing-masing konstanta gayanya 100. Ada dua pegas nih, berarti K1-nya 100, K2-nya juga 100 karena masing-masing konstanta gaya 100. Ya udah, berarti K1 dan K2-nya 100. K1 sama dengan K2 yaitu 100 Newton per meter. Ujung bawah pegas digantungi beban. Beban itu berarti nanti ada gaya ya, gaya berat atau beban bolehlah. Tadi dihubungkan apa nih? Perbandingan energi potensial pegas jika disusun paralel dan seri. Oh, berarti dicari juga masing-masing ya. K paralelnya berapa, K serinya berapa. Pertambahan panjangnya beda ya. Kalau disusun paralel sama seri beda. Oke, karena ditanya perbandingan EP tadi setengah K dikali Y kuadrat. Nah, Y-nya kita juga beda nih. Y seri sama paralel cari dulu berarti. Oke, berarti ada dua kali tugas kita sebelum cari EP. Yang pertama, lihat rangkaiannya dulu. Rangkaian paralel tadi kan gini ya. Berarti K paralelnya berapa nih? Ada yang masih ingat langsung gimana tadi kalau diparalelkan? 200 dijumlahkan ya. Berarti K paralelnya 200 Newton per meter. Kalau seri berapa? K serinya berapa? 100 ditambah 100 berapa? 50. Ya, karena 100 ditambah 100. Gini deh. 100 tambah 100. 2 per 100. Jangan lupa dibalik. K serinya berarti 50 Newton per meter. Nah, ketika digantungkan beban 4 kilo, gitu ya, berarti dia akan bertambah panjang. Caranya gimana? Kita cari satu-satu pakai hukum Hooke. Hukum Hooke tadi F sama dengan K dikali delta X atau Y-nya ya. Bebannya sama nih. 4 kilo berarti kalau beban itu M kali G berarti 40 ya. 40 sama dengan K paralelnya ada. Kita cari K paralelnya. Langsung aja ya. K paralelnya 200 dikali Y paralel. Y paralelnya berarti 4/20 1/5 ya. Berapa tuh? 1/5 0,2 ya. 0,2 meter. Betul? Ini yang untuk paralel. Untuk seri berarti sama rumusnya F sama dengan K dikali Y, Y-nya Y seri. F-nya berapa? F-nya sama 40 karena digantung beban yang sama kan? K serinya tadi 50 dikali Y seri. Y serinya dapat nih. Coret-coret 4/5. 40 bagi 5, 0,8 ya meter. Nah, Y-nya udah dapat, K-nya juga udah dapat. Baru bisa kita bandingkan. Maka perbandingannya ini setengahnya juga boleh nggak diikutin ya, karena ketetapan aja kan. Awalnya paralel per seri, berarti EP paralel per EP-nya seri sama dengan setengahnya nggak usah, berarti K paralel dikali Y paralel kuadrat dibagi K seri kali Y seri kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya. Nah, tinggal kita kaliin. K paralelnya tadi 200 dikali Y paralelnya 0,2 dikuadratkan dibagi
K serinya 50 dikali 0,8 dikuadratkan. 200 bagi 50, 4 ya. Coret, coret, 4. Berarti tinggal 4/1. Ini sama-sama coret boleh, bagi dulu. 2/8 itu berapa? 1/4 ya. 1/4-nya dikuadratkan. 1 kuadrat 1. 4 kuadrat 16. Betul? Ini jangan lupa kuadrat-kuadrat. 4/16 berarti 1/4. Berarti ini perbandingannya. Maka EP-nya bandingnya 1/4. Nggak kebalik kan? Kalau seri per paralel tinggal dibalik aja, berarti 4/1. Gitu ya. Jadi kalau energi potensial pegas, kalau rangkaiannya beda, pertambahan panjangnya beda, berarti dicari dulu masing-masing. Ini EP pegas. Y, X atau delta X sama aja ya. Itu pertambahan panjang atau simpangan, menyimpang dari posisi awalnya sebelum dia digantung beban. Gitu. Oke. Kalau udah, ada pertanyaan dulu dari soal yang kita bahas ini. Paham? Paham, Kak. Paham ya? Berarti kita lanjut ke nomor 15. Nah, ini juga USM Unsri 2018, dia minta persamaan. Biasanya kalau minta persamaan itu Baru apa Kak itu? Oke, lanjut ya. Nomor 15. Apa tadi ya? Lupa saya. Oh ya, kalau pilihannya kayak gini, sama tuh yang kayak kemarin. Masih ingat nggak yang cari VT sama dengan, jadi jawaban kita belum tentu langsung ketemu kan, jadi harus cocokin dengan pilihannya maunya gimana, dalam bentuk apa gitu ya. Kita baca soalnya. Sebuah pistol mainan bekerja dengan menggunakan pegas, nah masih pegas ya yang dibahas, dan melontarkan pelurunya. Jika pistol yang sudah dalam keadaan terkokang, yaitu dengan cara menekan pegas sejauh X, berarti dia sudah menyimpang atau perubahannya segini, X pegasnya tadi. Diarahkan dengan membentuk sudut elevasi theta terhadap horizontal. Jadi membentuk sudut. Peluru terlepas hingga mencapai ketinggian H. Nah, di sini sebenarnya kurangnya nih. H-nya dia nggak dikasih tahu H-nya apa. Oh iya, berarti kita harus ke gerak parabola juga ya. Ini tuh babnya bab gerak parabola. Nanti kita review deh rumus-rumusnya. Kayaknya udah pernah juga beberapa dipakai bab parabola tuh ya. Yang kemarin perbandingan tugas apa ya? Tugas 1 kalau nggak salah, apa tugas 2? Tentang parabola kan, yang perbandingan X max H max kalau nggak salah, udah itu ya. Jika peluru adalah M, bermasa M, percepatan gravitasi G, maka konstanta pegasnya berapa? Nah, konstanta pegas di sini bukan berarti yang F per Y tadi ya, nggak bisa langsung kayak gini kan, kita lihat ceritanya dulu gimana. Jadi nggak bisa F per delta X, nggak bisa nih. K-nya beda. Kita lihat tadi katanya ada pistol mainan, gimana tuh? Lah ya, ini pelurunya, gitu kan, membentuk sudut. Nah, gitu kan. Karena, ini ada beberapa yang harus kita iniin, karena dia terhadap horizontal tadi kan katanya bentuk sudut theta ya. Nah, ketika di sini kan ada pegas nih, ada pegas untuk melontarkan pelurunya ini kan. Ketika terkokang sejauh X katanya, berarti delta X-nya X, terus pelurunya meluncur gitu kan. Karena kita nggak tahu H-nya ini mencapai H apa, berarti kita anggap mencapai H maksimum, berarti setinggi H gitu. Ini H-nya, berarti H maksimum ini ya. Jadi maksudnya ternyata peluru itu bisa loh mencapai ketinggian segini, berarti H maksimum udah paling jauhnya dia. Sejauh atau setinggi H, kemudian massa pelurunya M, gravitasinya G, maka K ini berapa?
Kalau kita lihat di sini kan ada pegas, ada sejauh X, berarti ada energi pegas yang kita ambil. Jadi ada energi. Ini masuk juga ke bab usaha energi ya. Bab usaha energi kemarin masih ingat gak? Bab usaha energi kemarin kita review. Rumusnya sebenarnya dikit kan, cuman ya rumusnya dikit. Usaha energi itu siapa yang masih ingat? Usaha dan energi itu rumusnya apa aja? W sama dengan F dikali S, W sama dengan delta EP, satunya W sama dengan delta EK kan? Karena W sama dengan W ini boleh, berarti boleh disama dengan kan? Delta EP boleh sama dengan delta EK. Kenapa boleh? Sama-sama Joule, dimensinya sama. Atau bahkan F dikali S sama dengan delta EP. Atau F kali S sama dengan delta EK. Juga boleh kan? Kenapa? Karena sama-sama dimensinya Joule. Delta EP, delta EK ini kan nanti masuk ke hukum kekekalan energi mekanik yang EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Atau kalau diselisihkan jadi delta EP sama dengan delta EK kan? Nah ini sama nih, bab ini sama. Nah, sama apa yang sebelumnya itu ada pegas, berarti perubahan energi pegas, berarti delta EP, EP pegas. Nanti dia bergerak dengan kecepatan tertentu atau ketinggian tertentu. Nah, ini masalahnya. Pilihannya kan kita nggak tahu. Berarti bisa ada dua. Bisa sama delta EK, EP pegas menjadi delta EK, atau EP pegas menjadi delta EP, karena dia ada ketinggian H. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat pilihannya, H-nya ada nih. H-nya ada, berarti nanti kemungkinan harus ada H di rumusnya. Harus ada H gitu ya. Nah, kita lihat EP pegas, tapi kita harus masukkan sudut nih. Kita cek ya, EP pegas sama EP aja karena ada H, ada nggak kira-kira sudutnya? Kayaknya nggak ada, nggak bisa berarti. Kita cek ya. EP pegas sama dengan EP biasa, MGH. Nggak ada sudut, sedangkan ini ada sudut. EP itu setengah K delta X kuadrat, delta X-nya X dikuadratkan, EP-nya MG delta H. Perubahan ketinggiannya H kan? Nah, nggak ada sudut nih, berarti ini nggak bisa. Nggak bisa kita pakai kan? Kita harus ngikutin pilihan kan? Berarti kita pakai delta EK, rumus yang kedua. Rumus yang kedua, kita lihat. Berarti yang kedua, delta EP pegas sama dengan delta EK. Delta EK ada nih kemungkinan ada sudut-sudutnya. Dari mana? Dari Hmax nanti. Ini kan ketinggiannya Hmax ya. Oh, Hmax bisa nggak ya? Bisa, tapi kalau Hmax, H ini kan Hmax nih. Kalau Hmax adanya V0, di sini nggak ada V0. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, kalau kita ganti Hmax-nya ini V0 kuadrat sin kuadrat, nggak ada V0 di pilihan. Jadi nggak bisa kan? Nah, berarti kita pakai EK, EK itu ada V. V-nya kita ganti ada H, berarti bisa ya. Nah, kita masukkan nilainya setengah K dikali X kuadrat sama dengan setengah M V kuadrat. V-nya V0 kuadrat ya. Nah, yang bisa dicoret kita coret, berarti setengahnya coret. Karena K-nya ditanya, X-nya boleh pindah ke sini nanti kan. A sama dengan M V0 kuadrat per X kuadrat. V0-nya nggak ada pilihannya di sini. V0-nya adanya H, berarti dari sini. Hmax-nya itu H, berarti kalau kita pindah ruas jadi V0 kuadrat kali sin kuadrat theta sama dengan ini pindah ke sini. 2GH jadinya ya. Hanya Hmax-nya tadi H kan. Berarti V0 kuadratnya dapat nih. 2GH per sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Kalau H ada di sini. Kalau yang ini tadi, paham ya maksudnya ya? Kalau hanya kita ganti V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, di pilihan nggak ada ini. V0 kuadrat nggak ada. Makanya kita ganti V0-nya yang jadi 2GH per sin kuadrat theta. Nah, ini kita masukkan ke sini.
Maka M, V0 kuadratnya nggak usah jadiin akar, karena V0 kuadrat yang V0 kuadrat berarti 2GH per sin kuadrat theta bagi X kuadrat. Tadi kalau pernya di bawah sini jadi turun kan? Yang sama kayak akar K tadi ya. Berarti dapat nih K sama dengan 2MGH, angkanya taruh depan, 2MGH, sinnya turun, berarti sin kuadrat theta per X kuadrat. Mana tuh? 2MGH X kuadrat sin. Ini ya. X kuadrat sin kuadrat theta. Yang D kan? Gitu ya. 2MGH betul kan? 2MGH betul. Bentar. Ini rumusnya benar gak? Siapa yang masih ingat rumus Hamas? V0 kuadrat sin kuadrat Benar, theta. Mbak. Betul ya. Kalau X max apa? V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kalau X max dia per G, kalau H max per 2G. Dapat lah ya yang ini. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini campuran juga bab yang ini tadi tentang tugas sama usaha energi. Makanya kakak terakhir di sini masukkan juga usaha energi nih. Kemarin variasi soalnya mungkin kelewat, jadi ini nggak kemasuk satu soal ini USM Unsri 2017. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kakak mau bahas tentang planet orbit. Ini ada di prediksi di USM 2016. Kita lihat ya. Kalau mengelilingi kayak gini, planet mengelilingi matahari, itu dia babnya dinamik hukum Newton tentang gravitasi. Ada hukum Newton gerak, dinamika gerak, ada hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton gravitasi. Hukum Newton gravitasi. Hukum Kepler ada 3. Hukum Kepler 1, 2, 3. Nah, yang kita bahas tuh hukum Kepler 3. Hukum Kepler yang pertama tuh apa ya? Hukum Kepler pertama itu menceritakan bahwa hukum Kepler yang pertama bahwa lintasan planet itu berbentuk elips dan matahari sebagai pusatnya. Ini planet-planetnya di sini mengelilingi, gitu ya, dan matahari sebagai pusatnya. Kemudian hukum Newton yang kedua bahwa V sama T itu sebanding. Lintasannya elips, matahari sebagai pusat. Yang kedua, V sebanding sama periode. Kalau kecepatannya besar, berbanding terbalik ya, V-nya kecil. Misalnya kita lari nih, ngebut, pasti waktu yang kita peroleh dari posisi A ke B pasti lebih singkat. Tapi kalau kita lambat, lama waktu yang kita perlukan. V itu berbanding terbalik sama periode. Jadi ini kan elips lintasannya nih. Ketika berada di jarak dekat, ada epilion sama ini kan. Nah, kalau di saat di dekat, ini waktunya singkat nih, periode putarnya cepat. Kalau jauh di sini berarti lama. Itulah ya. Yang ketiga, nah ini hukum Kepler yang ketiga yang kita pakai, bahwa periode kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3. Jadi kalau semakin lama waktunya, berarti bisa aja jarak yang kita tempuh itu semakin jauh. Misalnya kita dari kota A ke kota B, waktunya berapa nih misalnya? 2 jam. Dengan kecepatan yang sama, ke kota A ke kota C, makin jauh kan? Misalnya 3 jam. Makin jauh jarak yang bisa kita tempuh dengan kecepatan yang sama. Berarti ini hubungannya T dengan R, kalau ini V dengan T. Ini ilustrasinya aja. Nah, berarti ini kita pakai periode kuadrat itu sebanding dengan jarak pangkat 3. Dah, itu aja materinya. Kita lihat soalnya berarti sekarang. Nomor 16. 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan jarak planet P
jarak planet P dan Q ke matahari. Berarti R ya, jarak R. RP banding RQ sama dengan 4/9. Periode planet P, periode T, TP sama dengan 24 hari. Jadi periode itu waktu ya, bisa hari, bisa sekon, bisa jam, bisa tahun. Maka ditanya periode planet Q berapa, TQ berapa. Nah, ini pinter-pinter kalian cara ngitungnya ya, jadi nggak harus dikaliin semua. TQ per TP kuadrat tadi berbanding lurus dengan R, berarti RQ dulu. RQ per RP dipangkatkan di 3. TQ dikuadratkan TQ 24 kuadrat sama dengan RQ tadi berapa? Kalau RP banding RQ 49, berarti kalau dibalik 9 banding 4 ya. Dibalik aja kan, 9/4 dipangkatkan 3. Kalau kalian jago ngitung 9 pangkat 3, 4 pangkat 3-nya lancar, boleh ya, nggak masalah. Tapi kalau kakak ada tips gini aja, TQ kuadrat, berarti 9 pangkat 3 itu 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9, 81 kali 9. Boleh ya? 4 kali 4, 16 kali 4. Boleh ya? Ini kan 64. Ini 24 kuadrat pindah jadi kali ke atas kan? 24 kuadrat. TQ-nya berarti diakarin. TQ-nya kuadrat jadi akar. Langsung ya, jadi akar. Nah, kayak gini kan lebih gampang ya. Akar 81, 9, akar 9, 3, 24 kuadrat diakarin, 24, bagi akar 16, 4, akar 4, 2. 4 kali 2, 8, sama 24, 3 ya. 3 kali 3, 9, 9 kali 9, 81 hari. Karena tadi hari, ya udah berarti yang D. Oke. Nah, nanti coba kalian yang ini ya, nomor 17. Sama dia. Nah, sekarang terakhir kita ke nomor 18 dan 19. Satu lagi ya. Kita lihat, ini masuk ke bab usaha energi tadi juga. Sebuah mobil bermassa M mempunyai mesin berdaya P, kecepatan yang bisa dicapai dari keadaan diam dalam waktu 2 sekon. Oh iya, daya. Daya sebenarnya di bab apapun ada ya dia. Di listrik ada. Di energi momentum impuls ada juga. Pokoknya dia ada daya, pasti ada usaha. Kenapa? Karena rumus daya itu usaha bagi waktu. Rumus awalnya kan. Daya itu P, power, P besar. Kalau P kecil momentum, P itu usaha bagi waktu. Nah, usahanya bisa ini. Bisa 3 ini. Bisa juga usahanya kalor kalau di bab suhu kalor. Q kan joule juga. Boleh, berarti P sama dengan Q per T. Boleh. Kenapa? Karena Q-nya joule juga. Jadi kalau dimensinya masih sama, boleh ya. Sama. Berarti boleh dipakai. Nah, rumusnya awalnya ini. P sama dengan usaha bagi waktu. Udah, itu aja yang kita tahu. Kita lihat tadi ada massa. Ditanya berapa kecepatan yang bisa dicapai, berarti V-nya. Berarti usahanya bisa kemana kita kalau ada perubahan kecepatan? Siapa yang tahu? Kalau ada perubahan kecepatan berarti pakai usaha apa? Pakai usaha perubahan energi kinetik. Berarti usahanya bisa kita ganti pakai delta EK. Kenapa? Karena sama-sama joule. EK, nah di sini ada diketahuinya dari keadaan diam. Berarti V0-nya 0, waktunya berapa nih? 2 sekon. Berarti VT-nya ada ya, pakai delta EK kan? VT-nya dapat nih dari sini. Ya udah, berarti waktunya ada karena VT-nya dicari, berarti daya sama dengan delta EK-nya kita tulis dulu kali ya. Berarti jadi setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Karena EK itu setengah MV kuadrat kan. VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Dikuadratin dulu ya, baru dikurangin.
bukan VT kurang V0 dalam kurung dikuadratkan, nggak bisa, karena ini pengurangan. Dibagi waktu. Nah, ini kan setengah, setengahnya bisa turun kan, karena per 2 bisa turun nih. P-nya tetap P, T-nya 2, berarti 2-nya turun nanti ya. 1 kali M-nya M, VT-nya dicari, VT kuadrat, V0-nya 0. Dibagi, 2-nya ini turun dulu, 2 dikali T-nya 2. Ya udah, berarti ini naik ke sini. 4P sama dengan M VT kuadrat. Berarti VT-nya dapat nih. VT kuadrat sama dengan 4P per M ya, terus diakarin kan? 4P per M terus diakarin. Ya udah, dapat nih. VT-nya 2 akar P per M. 2 di luar akar P per M ini berarti yang C kan? Jadi sama halnya dengan prediksi soal ini. Ditanya waktunya sama ya. Di sini kan ada waktu juga. Sama ya. Nomor 19 boleh dicoba. Jadiin tugas ya. Jadi kalau langsung coba apa kira-kira dapat ya. PR-nya ada 1, 2, terus 3, 4, 5. 5 ya. 5, satu lagi kayaknya yang pertama tadi. 6, 7. Ada 7 soal ya. Nanti silakan dicoba. Dari pembahasan materinya kira-kira sudah dipahami atau belum? Oh, ternyata kalau masih lupa nanti lihat inilah ya, lihat videonya ya. Nanti dikirim insya Allah.